Padahal gagal itu keharusan yang justru perlu dilalui loh. Kalau nggak pernah gagal gimana mau sukses? Mumpung masih muda, habisin kuota gagalnya sekarang. Jadi nanti udah tinggal sisa kuota suksesnya. Jadi coba banyak hal, selalu bilang iya pada setiap kesempatan. Selamat sore Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan. Ya, MCF Man yang luar biasa. Apa tadi motonya? Tanggung jawab, tanggung setia. Wih, mantap, tanggung jawab, tanggung setia. Itulah impian saya mendirikan Iman itu ya seperti itu, supaya bapak-bapak itu menjadi pria-pria di sini ya, di gereja ini itu menjadi suami yang tanggung jawab dan setia ya. Saudara bapak-bapak ya, kalau saya sering khotbah di iWoman, saya itu selalu mengulang-ulang kepada ibu-ibu istri itu ya, supaya mereka itu menjadi penolong, begitu ya. Menjadi penolong itu yang sering saya ucapkan kepada mereka, supaya jadi penolong dalam arti mensupport suami, dan supaya bukan menjadi racun buat suami gitu. Jadi saya itu kalau ngomong itu keras gitu ya, jangan jadi racun buat suami. Setiap kali suami pulang itu bukannya dikasih teh gitu ya, kasih teh tapi ditambahin racun. Artinya apa kasih teh? Aku lupa, kocok aku bunceng loh Pak. Oh gini Pak, mamamu itu bunceng loh Pak. Gini. Itu suaminya dikasih minum tapi dikasih racun gitu, diracuni hatinya, pikirannya dengan kebencian, dengan kedengkian gitu. Saya ngomong ke mereka gitu ya, woman itu jangan jadi racun buat suami, buat anak. Selalu menanamkan kebencian, ketidakpuasan dan lain sebagainya. Dan saya bersyukur kalau Amen itu motonya itu menjadi pria yang tangguh jawab dan setia. Saudara, Natal pada kali ini kita akan belajar ini berfokus pada panggilan. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak-bapak, kita sering mendengar kisah ini tentang Yusuf, tapi saya selalu terinspirasi dari Yusuf, seorang pria yang tulus hatinya. Ketika dia mendapatkan panggilan Tuhan menjadi suami Maria, menjadi bapak untuk bayi Yesus, dia berusaha untuk berfokus pada panggilan itu. Karena dia berfokus pada panggilan itu, dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia tahu panggilan hidupnya itu apa, sebab itu dia menjadi orang yang gak fokus pada dirinya sendiri, kepentingannya sendiri. Kalau dia fokus pada dirinya sendiri, dia akan menuntut Maria. Sebagai seorang pria, egonya masih tinggi kalau dia dikhianati kan begitu. Tapi karena dia berfokus pada panggilan, dia
memendam rasa sakit hatinya, egonya. Bahkan di tengah-tengah sakit hati dia masih bisa memikirkan nama baik Maria jangan sampai tercemar, nama baik Maria jangan sampai tercemar. Saudara, itu orang yang berfokus pada panggilan. Dia tidak hanya mementingkan egonya. Kok kalau aku disakiti, aku pasti akan balas. Aku tidak mungkin melakukan sesuatu yang negatif. Tapi jangan dimulai, jangan digarai. Lah aku digarai, lah aku disakiti. Nah itu saudara, bukan itu Yusuf. Sebab itu ketika Yusuf itu ke Bethlehem, harusnya ya Bethlehem itu kampung halamannya kan. Kalau kampung halamannya kan di situ banyak sanak saudaranya kan. Harusnya kalau dia pulang ke kampung halaman, dia kan bisa nginep di rumah paman, rumah bibi, rumah keluarga besarnya, siapa lah, kan bisa kan. Saudara, tapi ketika pintu-pintu itu tertutup, menolak. Yusuf tidak sakit hati karena dia fokus pada panggilan. Ini panggilannya itu apa? Jaga Maria, menjadi orang tua Yesus. Saudara, ketika orang itu berfokus pada panggilan, dia tidak akan mementingkan egonya. Dan dia tidak akan menjadi orang yang gampang tersinggung, gampang sakit hati. Bapak-bapak yang gampang emosi, ya hampir semua bapak-bapak punya tekanan darah tinggi. Saya tidak tahu itu karena istri atau karena tekanan pekerjaan atau karena tuntutan hidup gitu ya. Beban hidup banyak, istri banyak tuntutan, ya, anak banyak maunya, 2 anak banyak maunya. Apa karena itu saya tidak tahu. Rata-rata bapak-bapak minum obat tensi, saudara. Nah bapak-bapak ya harus yang sabar gitu ya. Sekalipun egonya tinggi, ya harus yang super sabar seperti Yusuf ini. Ditolak sana, ditolak sini. Banyak yang mengecewakan dirinya, tapi dia tidak fokus pada penolakan sakit hati, tapi dia fokus pada panggilan Tuhan. Pokoknya aku harus bisa menjaga Maria ini bisa melahirkan bayi Yesus dengan selamat. Itu. Yang kedua, nah ini panggilan unik ini yang mau saya tekankan di sini. Nah, anak-anak Yud itu sudah keluar dari situ. Itu bukan anak Yud, itu siapa itu? Oh, Pak Daniel. Tapi anak Yud itu anak Yud semua itu ya. Kalau aku itu apa sama? 17, oke. Apa? Plusnya banyak, ya. Oh, bapak-bapak ini panggilan unik. Panggilan unik ini seperti apa? Coba kita bayangkan ya, seandainya semua kita yang di sini itu menjadi Yusuf, itu tidak ada ya? Apa? Kita itu dipercaya menjadi bapaknya bagi Yesus. Bukan secara biologis, tapi kita menjadi bapak yang membesarkan bayi Yesus. Repot kan? Repot. Saudara, kalau agama Katolik, kalau agama Kristen Ortodoks itu mengatakan Maria sampai hari matinya itu tetap pure perawan, mengatakan begitu. Tapi kalau doktrin Kristen di luar Kristen Ortodoks dan Katolik, mereka mengatakan enggak, ya Yesus punya 4 adik kan gitu kan, itu dari Maria dan Yusuf. Bapak Ibu, menjadi ayah buat bayi Yesus sampai Yesus itu besar, itu satu panggilan unik buat Yusuf. Saudara, bisa tidak menyayangi seorang anak yang bukan darahnya, gitu ya, yang bukan benihnya. Belum lagi waktu bayi Yesus umur 12 tahun ngilang di bait suci. Saudara, Yusuf dan Maria itu cari sampai 3 hari. Saudara, kalau mungkin itu bapak-bapak yang ada di sini mau nyari enggak loh, saudara? Aduh, ini anak ini repotin aja, nakal ini. Yang lainnya pulang, dia enggak pulang. Ini repotin aja, dia 3 hari enggak kerja hanya untuk
yang waktu itu remaja, umur 12 tahun. Merepotkan, ini merepotkan. Saudara, seperti itu tuh enggak. Pak Ibu, saya masih ingat ya, dulu waktu anak masih kecil itu, kami itu kan punya pembantu nginep. Itu kan, punya pembantu nginep. Terus, pada satu kali ya, waktu itu Elven masih umur Eren 3 tahunan, Elven masih bayi gitulah, pembantu nginep. Terus jalan-jalan, tak ajak jalan-jalan ke mana itu Matahari, gitu kan. Matahari, saya gendong Elvan, Pak Ben gendong Eren. Ini pembantu saya itu yang ini nyurung itunya, strollernya. Terus hilang. Di mana itu di CL itu hilang dia. Gitu. Hilang ya, jadi dia bawa stroller pas itu sama tas bayi gitu kan. Nah, hilang. Waduh. Kok hilang kok? Ya apa iki kok? Ini orangnya alah wis ben lah mambune gak enak ya wis ben lah hilang. Kok ketemu dhewe. Itu Pak Ben bilang gitu. Lho kok yo ngono kok lah yo sakno dek itu. Alah wis ben lah. Dia itu kan kita itu ya, kamu gendong bayi, aku gendong Eren. Dia itu kan tinggal nyorong stroller, gitu kok iso hilang. Berarti dia itu di CL tengah, kiri kanan, bosnya jalan terus ya kiri kanan hilang gitu. Loh kok ya apa kok hilang? Alah wis ben lambune ra enak, wis ben langsung mesti gelem. Saudara, itu almarhum itu bilang gitu ya. Alah wis ben lah gitu. Terus saya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, dia orang desa, kasihan Tuhan, dia hilang. Iya ini Tuhan, tolong sampai hilang di CL. Saya tunggu sampai CL-nya tutup, Matahari tutup, gak ketemu. Aku kan ya deg-degan, ya 2 bulan lagi lebaran dia kalau udah pulang kampung, gimana ini kan gitu. Aduh gimana ini, saya berdoa Tuhan, tolong kasihani Tuhan, pembantuku tuh walaupun mantu, tapi dia tetap manusia kan gitu ya. Aku harus memanusiakan dia, gimana ini? Nggak tahunya saya pulang, dia naik becak di Jasmine. Dia pulang duluan daripada aku. Dia naik becak di Jasmine terus sampai di rumah gitu ya. Terus saya tanyain, loh kamu kok bisa pulang? Sampai di sini kok bisa pulang? Iya Bu, lah saya itu cari-cari. Ibu sama bapak gak ada, saya tanya sama orang ya, gitu ya, toko mbak-mbak itu jualan spray di CL gitu kan. Mbak, ngerti gak mbak, bosku itu punya adegan di sini, katanya gitu. Oh ngerti gak? Ya gak tahu dah, lalu rumahmu di mana? Rumahnya bosmu di mana? Di Lamongan Indah. Oh ya wes, kamu tak kasih duit buat naik bis ya, kamu naik bis, nanti turun Menggaron dari sana, nanti kamu naik becak naik itu dulu itu ojek gitu. Nah, udah kamu naik bis arah Menggaron, pasti nanti kamu sampai ke Lamongan, saudara. Dan untung bisa pulang ke rumah dengan selamat. Iya, itu Bapak Ibu. Nah ini kembali lagi ini bayi Yesus. Saudara, Yusuf dia punya panggilan untuk membesarkan bayi Yesus, walaupun itu bukan anak biologisnya dia. Bapak-bapak, apakah bapak-bapak di sini juga punya panggilan yang sama seperti Yusuf? Dalam arti begini, saya yakin bapak-bapak di sini pasti bertanggung jawab terhadap istri dan anak, betul kan? Pasti bertanggung jawab terhadap istri dan anak, memberikan pada istri dan anak itu yang terbaik. Dan itu yang saya harapkan dari ayat yang di sini tadi, menjadi pria yang tangguh, tanggung jawab dan setia. Saudara, ketika kita pertama kita jadi berkat buat keluarga kita, istri dan anak. Kita menjadi papa yang diidolakan oleh anak. Jadilah papa yang diidolakan oleh anak. Saudara, kalau bapak-bapak tidak pintar kerja, ya
Walaupun ulet, tapi rajin. Tapi ya udah mentok gajian sampai di situ toh. Itu anak dan istri masih menghormati, menghargai. Bapak-bapak masih punya wibawa ilahi sebagai seorang imam. Tapi kalau bapak-bapak itu, kalau bapak itu sudah tidak setia sama istrinya, gitu ya. Walaupun istrinya itu cerewet, elek, kayak radio rusak, ya pokoknya seperti itu, aja. Terus bapak-bapak itu tidak setia. Itu bukan hanya menyakiti istri, tapi itu juga menyakiti anak. Anak itu juga akan terluka. Yang seperti itu tidak akan punya wibawa ilahi terhadap anak. Dan yang seperti itu, saudara, itu melukai. Bukan hanya melukai istri, melukai anak. Kalau bapak-bapak tidak bertanggung jawab, wis kerja sendiri untuk dinikmati sendiri ya, bukan dinikmati oleh keluarga, nggak akan bisa punya wibawa ilahi. Wibawa ilahi untuk menegur, mengarahkan anak terhadap istri juga kehilangan wibawa. Tapi kalau menjadi seorang bapak yang bertanggung jawab, mungkin nggak bisa ngasih income yang besar, uang belanja yang besar pada istri. Yang penting tanggung jawab. Anak dan istri itu melihat dan itu punya wibawa ilahi. Nah, saudara, poin yang unik ini di panggilan yang unik. Setelah kita menjadi berkat buat keluarga kecil kita, punyakah di hati kita untuk beban panggilan menjadi bapak rohani untuk bukan hanya untuk anak kita secara biologis, tapi untuk orang lain, untuk anak-anak lain. Saudara, punya tidak beban seperti itu? Seperti Yusuf membesarkan Yesus. Bukan berarti bapak-bapak di sini jadi orang tua angkat, terus nyekolahkan anaknya orang lain, bukan. Tapi minimal bapak-bapak yang ada di sini itu punya satu orang di hati, gitu ya, satu orang di hati. Aku mau mementor dia. Aku mau mementor dia. Aku mau menjadi bapak rohaninya. Satu kali kelak, siapa tahu anak ini menjadi bayi Yesus yang dipakai Tuhan. Pelayanannya dipakai Tuhan. Luar biasa dipakai Tuhan. Dari mana? Dari seorang Yusuf. Dan punyakah bapak-bapak itu panggilan seperti Yusuf ini? Jadi bukan berarti bapak-bapak di sini harus jadi orang tua asuh gitu ya. Ngasih uang sekolah ke siapa? Misal ke Hugo, ngasih uang sekolah ke Hugo, ngasih uang jajan ke Hugo. Enggak, bukan seperti itu. Tapi punyakah hati untuk bisa menjadi mentor buat mereka? Saudara, ada anak di sini itu ngomong, mamanya itu ngomong ke saya, ngomong begini, anakku itu tidak punya figur papa. Dia tidak punya figur papa. Kemudian ketika ada salah seorang bapak di tempat ini yang enak diajak ngomong, dia itu berkata begini ke mamanya, enak ya Ma ya jadi anaknya bapak itu ya Ma, enak ya bisa kongko-kongko sama papanya. Loh, bapak-bapak, itu loh yang ada di hati anak-anak di sini. Mereka secara jasmani, mereka punya papa, tapi mereka tidak punya figur papa. Mereka kehilangan figur papa. Ayo, ini saya menanamkan ke bapak-bapak di sini. Bisakah bapak-bapak itu menjadi figur bapak rohani untuk anak-anak di sini? Mungkin tanpa bapak-bapak sadari, gitu ya. Mungkin tanpa disadari. Dengan kita itu meluangkan waktu, meluangkan perhatian, gitu ya. Mereka itu tercetus di hatinya. Enak ya, gitu ya. Enak ya kalau punya papa seperti dia. Setiap kali aku punya masalah, aku bisa curhat, bisa kongko-kongko. Seperti itu.
Gak usah yang jauh-jauh gitu ya. Pak Tino bersama istri kan hari Natal itu kan melayani ini kan melayani jadi paduan suara gitu ya, melatih bersama istri. Ada seorang anak youth itu yang ngomong, kalau aku besok besar, aku ingin cari jodoh itu yang bisa sepelayanan. Seperti itu pemimpin paduan suaranya itu bisa sepelayanan dengan istrinya. Saudara, ayo. Jadi tanpa kita sadari, gerak-gerik bapak-bapak ini itu dinilai oleh anak-anak youth kita. Ada yang diidolakan, ada yang diidolakan apalah seperti itu. Tanpa bapak-bapak sadari. Jadi mari dalam hidup kita itu punya panggilan, saudara. Saudara punya punya hati untuk berdoa buat mereka, beri mereka perhatian. Entah itu ponaan, siapalah yang Tuhan taruh di hati kita untuk kita itu memperhatikan psikisnya atau rohaninya atau mentalnya. Ayo, kita investasikan. Saudara, Yusuf, dia investasi hanya satu, Yesus. Tapi Yesus ini bertumbuh dan dia menjadi berkat buat banyak orang. Banyak orang. Dari satu Yesus. Saudara, kalau bapak-bapak di tempat ini tadi ya tangguh jawab, setia, dan bapak-bapak itu bisa bukan hanya menjalankan pelayanan di gereja tok gitu ya, sebagai di gereja, pelayanan di gereja setiap minggu, tapi di luar itu bapak-bapak punya beban di hati. Satu anak aja, entah itu keponakan sendiri, entah itu mungkin teman anak kita gitu ya, entah mungkin anak-anak di tempat ini, saudara, yang mereka itu kehilangan figur papa gitu. Itu satu kali kelak, siapa tahu satu kali kelak ketika mereka dewasa nanti, mereka itu menjadi Yesus yang pelayanannya dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Seperti itu. Seperti saya pernah ceritakan bapak-bapak, ya, waktu saya ikut campnya Unlimited Fire gitu kan, itu kan Sidney Muhedi itu jadi bintang tamunya, ya, ada talk show, kemudian narasumbernya, naratornya itu dia berkata begini, moderatornya berkata, Pastor Sidney ini kan konsisten berkarya sejak tahun 90-an sampai sekarang 2020-an, 30 tahun berkarya. Terus resepnya apa kok bisa tetap konsisten? Ya enggak ada resep rahasia lah ya semua yang apa adanya. Terus dia tanya yang lebih spesifik. Orang sukses itu bisa sukses karena dikelilingi oleh orang sukses, gitu kan? Siapa orang yang menjadi yang memotivasi, yang selalu mensupport Pastor Sidney, yang pokoknya menginspirasi hidupnya? Dia jawab bukan istrinya, tapi dia jawab itu adalah bapak rohaninya, gembalanya. Saudara, dia berkata bapak rohaninya, gembalanya itu menjadi inspirasi dalam hidupnya. Bapak rohaninya itu ngomong apa aja dia itu nurut, karena dia tahu bapak rohaninya itu sayang, yaitu Pastor Jeffrey Rahmat, gembala sidang JBCC. Saudara, dia berkata waktu dia join ke JBCC itu masih pemula, masih gereja merintis, baru 2 tahun JBCC berdiri. Enggak seperti sekarang ini gitu ya, yang udah besar, baru 2 tahun. Tapi dia kenal dengan ini ya, bapak rohaninya ini, Pastor Jeffrey Rahmat, dan dia dekat
ya, dia dekat dengan bapak rohaninya. Sampai bapak rohaninya itu ngomong apa aja dia nurut. Sydney ini seorang musisi, seorang ya itulah anak band. Dan pendetanya itu bilang, Sydney, aku mau mulai besok Senin, kamu ngantor. Dia enggak jawab, siap pastor. Padahal dia mikir, setelah siap pastor tuh dia mikir, aku tuh tidak biasa bangun pagi, gitu ya. Aku itu anak band, tidur tuh jam 2, jam 4 pagi. Lah kalau jam 8 harus nyantuk, terus gimana caranya? Tidurnya kayak apa? Tapi dia siap pastor, dan dia dikomplain tentang disiplin. Kedisiplinan itu anak band yang nggak biasa bangun pagi disuruh ngantor, dikomplain tentang kedisiplinan. Kemudian dia berkata, ketika job-job saya itu banyak gitu ya, banyak gitu. Sampai dalam 1 bulan itu dia 3 minggu itu di luar kota ya. Kadang ke Semarang, kadang ke Sydney, kemana itu, ke Australia, ke Singapura, mana gitu ya, untuk promosi albumnya dan lain sebagainya. Kemudian gembalanya berkata, Sydney, mulai minggu depan ya, dan 3 bulan sampai 3 bulan berikutnya kamu harus stay di rumah. Semua jadwalmu dikosongkan, istri dan anakmu perlu kamu. Saudara, dan dia siap pastor. Dia tidak tanya gimana, tapi kan ini kesempatan Mas, bisa ke Australia, bisa ke mana gitu. Enggak, dia nurut, pokoknya nurut sama Bapak rohani. Karena dia merasa Bapak rohaniku itu sumber inspirasiku. Dia itu mendampingi aku, mensupport aku apa adanya. Bapak-bapak di sini, mari dalam hidup kita bukan hanya fokus pada diri kita sendiri. Kita mau untuk menerima panggilan unik ini. Panggilan unik ini, yaitu ya apa? Kita jadi berkat buat ini generasi muda. Kita menjadi sumber inspirasi mereka. Saudara, kita bisa menginspirasi mereka. Mereka menemukan satu figur Bapa melalui hidup kita, dan mereka diberkati, diubahkan hidupnya melalui hidup kita. Ada dan banyak mungkin anak-anak. Gak usah jauh-jauh di gereja kita. Makanya saya ngomong ya, anak itu ya suruh keluar dulu gitu ya, supaya nanti kalau bapak-bapak itu nanti mendekati mereka, mereka merasa lagi baru ngomong tadi makanya kan, supaya jangan mereka punya image seperti itu gitu ya. Jadi saya ingin bapak-bapak di tempat ini itu punya beban tersendiri buat mereka, beban yang Tuhan taruh. 1 anak aja udah gak usah banyak-banyak. Saudara, satu kali ada anak youth itu yang saya melihat kalau setiap kali ibadah youth itu, kalau waktu pas penyembahan itu dia itu bukan hanya gak terima nangis tok gitu ya, nangis, sujud, terus pingsan. Ya, dan itu beberapa kali. Dan sampai 1 kali saya itu manggil dia ke kantor ya. Besok Senin ya, kamu ke kantorku ya. Kamu ada waktu luang apa, kamu pergi ke kantor saya gitu ya. Oh iya pastor, jam 12 setelah makan siang. Oke, gitu. Terus dia datang, saya tanya, ada apa dengan dirimu? Kenapa kamu seperti itu setiap kali worship? Gitu. Ada apa? Terus dia berkata, setiap kali aku mendengar lagu pujian, worship gitu ya, di sini tuh rasanya berat menekan, di hati itu rasanya berat menekan. Itu sebabnya aku gak kuat, aku nangis, aku teriak, dan aku pingsan. Apa yang menekan hatimu? Apa yang menekan dirimu? Dan dia cerita, dia anak sulung. Nah,
Orang Chinese itu biasanya senang kalau anak sulungnya itu cowok, tapi dia cewek kan. Sebab itu keluarga besar mengatakan bahwa dia itu bukan anak pembawa hoki. Bayi dalam rahimmu itu bukan bayi pembawa hoki gitu. Jadi sejak mamanya mengandung, keluarga besarnya itu ngomong gitu. Entah itu dibuatnya atau apa, diramal atau apa seperti itu. Sehingga ketika anak ini lahir, dia berkata sejak SD gitu ya, mama itu selalu kalau marah itu selalu ngomong, memang kok kamu itu anak bogi, kamu itu anak membawa sial gitu. Makanya ini lo lihat ini ulanganmu itu gak ada yang bagus. Dan bukan hanya cuma ngomong gitu toh, main tangan ya, main tangan. Saudara, dia dipukulin gitu ya, pakai rotan, pakai sapu oleh mamanya waktu SD. Terus waktu SMP mamanya berhenti mukul, ganti papanya yang mukul gitu ya. Sangar sama papanya yang mukul. Mukulnya pakai apa? Pakai sapu, pakai ikat pinggang. Sambukin anak ini. Jadi setiap kali dia ulangan jelek disambut, dipukul pakai ikat pinggang gitu. Terus mereka selalu ngomong, kamu itu anak bohongi, kamu itu anak sial. Itu selalu yang ditanamkan ke orang tuanya, keluarga besarnya gitu. Sehingga dalam dirinya dia itu selalu aku anak sial, aku anak pembawa hoki gitu. Ya gitu ya. Bukan pembawa hoki, aku bukan anak pembawa hoki gitu. Nah, kemudian makanya setiap kali dia dengar lagu worship ya tentang kasih Tuhan, tentang apalah, dia merasa ada tekanan di sini. Kemudian saya ngomong, hidupmu itu berharga di mata Tuhan. Kamu itu disayang Tuhan. Hidupmu itu berarti, hidupmu itu berharga. Ayo, kamu jangan perkataan mama, papa atau orang lain yang terekam di otakmu. Mulai dari sekarang, kamu tanamkan di otakmu, di hatimu, bahwa hidupmu itu berharga. Hidupmu itu berarti. Kamu itu berharga. Satu kali kelak papa mamamu akan sadar bahwa kamu itu berharga sekalipun kamu perempuan. Nah, saudara, saya kan ngomong cuma sederhana kan. Hidupmu itu berharga, hidupmu itu berarti. Mulai dari sekarang, kalau kamu dimarahi sama mamamu, jangan dibantah. Kalau dibantah nanti mamamu ujung-ujungnya emosi main tangan. Jangan dibantah. Nah, terus kalau tidak bantah gimana maksud? Aku tahu pasti ada di sini pasti ada. Berdoa sama Tuhan. Tuhan kasih aku kekuatan, Tuhan kasih aku kesabaran, Tuhan kasih aku kekuatan kesabaran. Jangan dibantah ya, jangan dibantah. Satu kali kelak, mamamu pasti akan menyayangi kamu. Karena aku tahu tidak ada seorang mama yang tidak sayang sama anak kandungnya. Gak ada. Semua mama itu pasti sayang sama anaknya, anak kandungnya apalagi kasih sayang. Nah, saudara, dan dia menanamkan itu di otaknya, di hati. Sampai satu kali, saudara, Elvens itu membawa satu amplop coklat isinya ini. Mama dikasih surat cinta, gitu ya. Ini apa? Souvenir. Kemudian dia nulis surat begini. Iya. Shalom Pastor Terry. Maaf ya Pastor, saya tidak tiba-tiba ngasih ini sebagai ucapan terima kasih, soalnya udah mau dengerin saya bercerita. Terima kasih Pastor Terry sudah bilang bahwa hidup saya berharga di mata Tuhan. Semenjak itu tiap ada masalah saya ikutin kata Pastor, buat terus berdoa. Biasa kan anak ibu. Saya juga mulai belajar pelan-pelan mendoakan kedua orang tua saya terus. Terima kasih Pastor untuk semua hal yang terbaik yang udah Pastor lakuin buat ARGF. Saya udah maafin kedua orang tua saya Pastor, tapi kadang masih ada rasa kecewa, sedih dan trauma. Tapi karena Pastor percaya bahwa hidup saya berharga di mata Tuhan, saya juga nggak mau terus ngerasa sedih. Setelah ini saya belajar menghargai kehidupan yang Tuhan beri untuk saya.
Sekali lagi terima kasih banyak Pastor. Hehehe. Ngerasa Tuhan ngirim Pastor Tere dan teman-teman IFGF buat nyelamatin hidup saya dari suicide thoughts. Apa suicide thoughts? Bunuh diri. Pikiran-pikiran bunuh diri. Ya ampun, saudara. Jadi, anak-anak zaman sekarang itu trennya itu kalau nggak melukai diri, apa itu ya, self harm, yaitu bunuh diri tenanan. Ayo selamatkan mereka dengan menjadi Yusuf buat mereka. Kita kasih mereka perhatian, kita kasih mereka dukungan, support. Itu aja mereka senang ya enggak? Senang ya kita apa? Saudara, kemudian beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu dia WA lagi ke saya. Dia berkata begini, Oktober kemarin saya mimpi. Ini anak yang sama. Di tempat yang serba putih, terang, tenang banget rasanya. Terus di depan ada orang gede banget pakai baju putih. Jadi saya berjalan ke depan. Semakin ke depan rasanya tenang, damai banget. Tapi saya nggak bisa lihat mukanya soalnya terang banget, Pastor. Tetapi di pangkuannya dia bawa buku kalender gede, warna putih, ada tulisannya gitu. Terus dia bilang, ini hidupmu. Terus di situ saya melihat dari Januari sampai September ada tulisan tertekan, depresi, terpuruk yang saya alami. Terus pas masuk bulan Oktober mulai membaik. Setiap bulan yang mau dibuka November sampai Desember 2024 ya, apa keliru gitu. Tulisannya full pelayanan. Saya full pelayanan. Hidup saya membaik. Waktu hidup saya di kalender tulisannya mulai membaik. Orangnya ngomong kayak bangga sama saya. Lihat hidupmu membaik. Dan dia terbangun dan dia nangis. Saudara, jadi ketika kita itu hidup kita itu jadi berkat, kita memberikan kata-kata yang membangun, saudara, itu berarti buat dia, itu berarti. Bapak-bapak, mari dalam hidup kita, ayo toh, jadi berkat, bukan hanya untuk istri dan anak secara biologis, tapi cobalah satu anak aja. Bapak-bapak di sini kasih perhatian pada satu anak, entah itu ponakan sendiri, entah itu anak yang ada di gereja ini, entah itu mungkin anak yang ada di kantor kita ya, yang kita bawahan kita ya, yang anak yang ada di kantor kita yang murung aja gitu ya. Anak ini masih muda tapi kok bawaannya murung aja, bad mood aja. Cobalah kasih perhatian. Alangkah baiknya kalau bapak-bapak sesama laki ya ngasih perhatian sama anak yang sesama. Nah, kalau bapak-bapak ngasih perhatian pada anak gadis, nanti saya takutnya salah paham, kan gitu, nggak bagus juga. Nah, tapi kalau seperti Yusuf ini, siapa tahu mereka itu nanti dipakai Tuhan menjadi Yesus yang dewasa, menjadi berkat buat banyak orang melalui perhatian kita, melalui hati kita, kasih kita yang tulus pada mereka, itu bisa jadi berkat buat mereka. Terus saya itu kan pernah cerita kan, saya kan pernah ngomong, almarhum itu dulu waktu saya belum menikah, waktu saya belum ada di sini, ya, ada seorang singer yang waktu itu SMA lah, dan almarhum itu dekat dengan anak ini. Mungkin karena lihat anak ini itu broken home, karena dia dari keluarga broken home, makanya didekatin sama almarhum,
gitu ya, ayo diajak makan bareng, apa bareng, pergi bareng. Dan ketika dia kuliah di Jakarta, menikah di Jakarta, dan sudah berumah tangga dan sekarang sudah bekerja, itu dia itu masih ingat sama almarhum. Jasanya seperti apa, setiap kali almarhum ke Jakarta itu selalu dia ngomong, ayo Pak Ben, kita keluar makan bersama. Kalau dulu mungkin hanya makan mie ayam gitu, sekarang makannya di resto Jepang, di resto Korea gitu ya. Saudara, dan ketika almarhum itu kena COVID, masuk ICU gitu ya, itu kan viral, ya kan? Data minta donor plasma darah itu viral. Saudara, sampai teman-teman saya itu sampai telepon-telepon, WA saya, ini suamimu gitu ya. Nah, dan dia tahu, saudara, dan apa yang dia lakukan? Almarhum itu, begitu dia dengar almarhum itu masuk ICU, dia langsung telepon saya, dia langsung transfer ke rekening saya 10 juta. Untuk orang yang pernah menginspirasi dirinya. Waktu almarhum itu meninggal gitu ya, waktu dia dengar almarhum itu meninggal gitu, istrinya itu nangis, dan nangis, istrinya itu nelpon saya, terus nangis itu histeris. Bu Tere harus masuk ke kamar jenazah, bangunkan dia. Tidak mungkin Pak Ben itu mati, tidak mungkin. Pasti dia bangun, itu salah diagnosa, bangunkan. Tidak bisa, dia sudah meninggal, tidak bisa. Dia merasa kehilangan seperti itu. Karena apa? Karena ada kedekatan emosional. Saudara, dari anak SMA yang dimentori, dan akhirnya ada kedekatan emosional. Bapak-bapak, mari dong dalam hidup kita mau untuk sama-sama meresponi panggilan unik ini. Satu aja anak yang Tuhan taruh di hati kita mentori dia, kita doakan, kita mentori dia, supaya satu kali kelak, siapa tahu dia jadi Yesus yang dipakai Tuhan, dan kita menjadi berkat, menginspirasi hidupnya. Amin. Firman Tuhan, kita mau masuk dalam candlelight.